Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan ini sangat penting dalam perusahaan? Karena dengan adanya laporan keuangan ini, kita dapat mengetahui jumlah harta, kemudian utang, dan modal di dalam perusahaan. Kemudian kita juga bisa mengetahui perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian dalam suatu periode suatu periode akuntansi itu. Oke, laporan keuangan ini apa sih itu sebenarnya laporan keuangan? Laporan keuangan ini merupakan laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Kemudian tujuan laporan keuangan ini, tujuan kita membuat laporan keuangan ini apa? Yang pertama itu memberi informasi mengenai harta, utang, modal suatu perusahaan. Karena kita ingin tahu berapa jumlah harta, utang, dan modal dalam suatu periode Kemudian yang kedua itu memberikan informasi keuangan yang membantu pemakai laporan keuangan untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Di sini para pemakai laporan keuangan pasti ingin mengetahui apakah laporan keuangan ini, apakah perusahaan ini memperoleh laba atau keuntungan, atau perusahaan ini memperoleh yang namanya kerugian. Laporan keuangan ini dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, kemudian yang ketiga itu ada neraca, dan keempat ini ada laporan arus kas. Keempat laporan ini kakak akan membahas secara rinci Oke, yang pertama itu kita bahas laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi ini terdapat 3 akun yang perlu dipahami dengan jelas, yaitu ada pendapatan, kemudian ada beban, dan laba atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan. Pendapatan ini merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan. Kemudian beban ini merupakan pengorbanan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Laba ini diperoleh dari ketika pendapatan lebih besar dari beban itu yang dinamakan dengan laba. Kemudian rugi ini ketika beban lebih besar dari pendapatan. Laporan laba rugi ini memiliki 2 bentuk, yaitu yang pertama itu ada laporan laba rugi single step. Mengapa dikatakan laporan laba rugi single step? Karena di sini laporan laba ruginya ini dikelompokkan terhadap pendapatannya ini secara menyeluruh dan beban juga secara menyeluruh. Kemudian kita mencari selisihnya. Oke, bisa dilihat di sini. Ini laporan laba rugi Ini pendapatannya kita kelompokkan secara menyeluruh, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Kemudian kita totalkan berapa jumlah pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Kemudian beban juga kita kelompokkan tersendiri mulai dari beban usaha dan beban di luar usaha. Kemudian dari beban usaha dan beban di luar usaha ini kita totalkan. Jadi kita mencari selisih antara pendapatan dan beban ini. Ketika pendapatan ini lebih besar dari beban, maka itu yang dinamakan untung atau laba. Tapi ketika beban lebih besar dari pendapatan, maka diperoleh yang namanya rugi. Oke. Ini adalah bentuk single step. Kemudian ada juga laporan laba rugi multi step. Mengapa dikatakan laporan laba rugi multi step? Karena di sini disusun melalui beberapa pengelompokan pendapatan dan beban ini secara terpisah ke dalam kelompok usaha dan di luar usaha, dan disajikan secara terperinci dan dicari selisihnya.
Ini boleh dilihat kalau bentuk multi-step-nya itu pendapatannya di sini yaitu pendapatan usahanya dikelompokkan menjadi satu dengan beban-beban usaha. Oke, kemudian kita mencari selisih antara pendapatan usaha ini dengan beban-beban usaha ini. Kemudian ini pendapatan di luar usaha dan pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha ini juga kita kelompokkan menjadi satu. Kemudian kita mencari selisihnya. Nanti selisihnya itu kita peroleh apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau yang tadi single staff kan pendapatannya dikelompokkan menjadi satu dan bebannya juga dikelompokkan menjadi satu. Tapi kalau multi staff ini pendapatan usaha dan beban usaha ini digabungkan. Kemudian pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha ini digabungkan dan kita mencari selisihnya. Oke. Setelah laporan laba rugi, yang kedua kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau equity ya. Laporan perubahan modal ini merupakan laporan yang menggambarkan perubahan modal selama periode tertentu atau mencerminkan perubahan modal dari modal awal sampai dengan modal akhir. Oke, jadi kita inti dari perubahan modal ini kita mau tahu berapa sih modal awal perusahaan ini, kemudian berapa sih modal akhir yang nanti diperoleh oleh perusahaan. Bentuk laporan perubahan modal ini seperti ini, yaitu modal awal, kemudian ada yang namanya laba bersih, kemudian prive atau pengambilan pribadi. Laba bersih ini kita kurangkan dengan yang namanya prive. Oke. Makanya akan menimbulkan namanya penambahan ekuitas ketika laba kita lebih besar dari prive ya, maka ada yang namanya penambahan ekuitas. Kemudian modal awal kita ini ditambahkan dengan penambahan ekuitas, maka diperoleh yang namanya modal akhir. Oke. Tapi misalkan kalau ketika laba kita ini lebih kecil dari prive, maka di sini akan mengurangi yang namanya ekuitas kita ya. Oke, setelah laporan perubahan modal ada neraca. Neraca ini juga dibedakan menjadi dua bentuk. Kalau yang tadi pendapatan kan dia bentuknya single staff dan multi staff. Kalau neraca ini bentuknya yaitu bentuk skonto. Kenapa dikatakan bentuk skonto? Karena di sini mempunyai dua sisi, sebelah menyebelah, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini mencatat semua aktiva, dan sisi kanan ini mencatat semua kewajiban dan modal. Ini boleh dilihat bahwa kalau untuk bentuk kontrol bahwa aktivanya itu berada di sisi kiri. Jadi semua aktiva ya, mulai dari aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, dan aktiva lain-lain itu kita kelompokkan menjadi satu. Dan nanti kita totalkan aktiva lancar kita. Oke, aktiva lancar ini kita totalkan semuanya. Kemudian aktiva tetap kita totalkan semua. Kemudian aktiva lain-lain juga kita totalkan semua. Nanti dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain ini kita jumlahkan semuanya. Jadi nanti kita peroleh total aktiva kita, oke? Kemudian kewajiban juga seperti itu. Kewajiban di sini mulai dari kewajiban lancar itu kita totalkan. Kemudian ada kewajiban jangka panjangnya kita totalkan. Ada juga kewajiban jangka pendek ya. Kita totalkan semuanya. Kemudian total kewajiban dan modal pemilik ini kita jumlahkan. Tapi modal yang kita gunakan di sini yaitu modal akhir kita yang tadi kita peroleh dari laporan perubahan ekuitas ya. Jadi bukan modal awal lagi, tapi kita menggunakan modal akhir kalau untuk neraca ini. Jadi tidak boleh salah kalau kita menggunakan modal awal pasti salah. Karena di sini kita harus memasukkan modal akhir. Oke. Jadi kita jumlahkan antara kewajiban dan modal, maka akan diperoleh jumlah kewajiban dan modal. Harus diingat
bahwa neraca ini diingat kembali saja rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aktiva sama dengan utang ditambah modal atau kewajiban ditambah dengan modal. Jadi total aktiva ini harus sama dengan total jumlah kewajiban dan modal ini. Misalkan di sini total aktivanya 50 juta, berarti di sini juga jumlah kewajiban dan modal juga harus 50 juta ya. Kalau beda berarti ada yang salah. Ya, ini untuk neraca bentuk kontrol. Kemudian kalau ini ada juga neraca bentuk stable. Mengapa dikatakan bentuk stable? Karena di sini disusun dari atas ke bawah, mulai dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Boleh dilihat di sini kita susun dari atas, mulai dari aktiva, seperti yang tadi juga. Kalau ini dari atas ke bawah, mulai dari aktiva, yaitu mulai dari aktiva lancar, kemudian ada investasi jangka panjang, kemudian ada aktiva tetap, kemudian ada juga aktiva tidak berwujud ya. Kemudian ada juga biasa kita sebut dengan aktiva lain-lain. Ini kita kelompokkan menjadi satu dan kita totalkan jumlahnya ini. Kemudian utang juga. Utang ini mulai dari utang lancar, kemudian utang jangka panjang ya, kita totalkan dan kita jumlahkan dengan modal. Modal yang digunakan di sini itu modal akhir, bukan modal awal ya, modal akhir. Jadi jumlah aktiva ini harus sama dengan jumlah utang dan modal ini. Sebenarnya sebenarnya sama saya ya, hanya saja tergantung perusahaan mau menggunakan bentuk yang mana, apakah bentuk kontrol atau bentuk stable. Oke. Kemudian ada yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas ini dibedakan menjadi kegiatan operasi, kemudian kegiatan investasi, kemudian kegiatan dari aktivitas pendanaan. Kalau kegiatan dari aktivitas operasi ini adalah arus kas dari transaksi kas yang akan mempengaruhi yang namanya laba bersih. Kemudian kalau kegiatan dari investasi ini merupakan arus kas dari transaksi kas yang akan mempengaruhi investasi dalam aktiva atau harta. Kemudian kalau kegiatan pendanaan ini adalah arus kas dari transaksi kas yang mempengaruhi modal dan utang perusahaan. Oke. Bisa dilihat di sini, ini adalah bentuk laporan arus kas ya. Ini arus kas dari aktivitas operasi itu, penerimaan kas dari, kan yang tadi ini kalau aktivitas operasi kan mempengaruhi yang namanya laba bersih, jadi penerimaan kas dari pendapatan jasa dan piutang jasa. Kalau pengeluaran kas itu misalkan pembelian aktiva lancar, kemudian pembayaran beban-beban, kemudian ada pembayaran utang usaha. Oke, kita totalkan arus kas bersih dari aktivitas operasi ya. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu ada penjualan kas dari penjualan aktiva tetap, kemudian pengeluaran kas untuk pembelian aktivitas investasi. Kemudian kita totalkan kas bersih dari investasi ya. Kemudian arus kas dari investasi aktivitas pendanaan, ada penerimaan kas dari penjualan saham dan obligasi, kemudian ada penarikan pinjaman bank, kemudian kalau penerimaan kas untuk pelunasan utang bank, kemudian pembayaran drive. Kemudian ini adalah total dari aktivitas pendanaan. Jadi ini ada kenaikan atau penurunan kas, kemudian kas di awal tahunnya berapa, kemudian nanti kita boleh kas di akhir tahunnya kita itu berapa. Oke, itu tadi adalah laporan keuangan ya, mulai dari laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada laporan neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari, karena dengan kita mengetahui
mengenai laporan keuangan ini nanti kita akan gampang dalam membaca laporan keuangan perusahaan. Apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian. Oke, sekian dulu dari kakak untuk video kali ini. Semoga apa yang kakak berikan ini dapat bermanfaat banyak untuk teman-teman sekalian. Dan yang sudah like, subscribe, membagikan video-video kakak sangat mengucapkan terima kasih banyak. Dan jika video ini bermanfaat banyak bagi teman-teman, jangan lupa dibagikan ke orang lain agar channel YouTube ini semakin berkembang.